Pengertian strategi pembelajaran matematika SD. Strategi pembelajaran adalah cara yang sistematik dalam mengomunikasikan isi pelajaran kepada siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Ini berkenaan dengan bagaimana menyampaikan isi pelajaran kepada siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Strategi pembelajaran matematika adalah suatu kegiatan dalam belajar matematika yang harus dikerjakan pendidik dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Pengertian pendekatan pembelajaran matematika SD. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran. Berdasarkan penjelasan di atas, disimpulkan bahwa pendekatan dalam proses pembelajaran merupakan aspek yang sangat penting dalam tercapainya suatu tujuan pembelajaran. Seorang guru dituntut mampu memilih pendekatan agar sesuai dalam melaksanakan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Macam-macam pendekatan pembelajaran. Yang pertama, ada pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual merupakan proses belajar mengajar dengan pembelajaran bermakna melalui kegiatan-kegiatan yang melibatkan siswa secara langsung, di mana siswa tidak dilatih untuk menghafal atau hanya sekedar mengetahui, namun siswa dilatih untuk menemukan suatu solusi dari permasalahan yang diberikan hingga pemahaman konsep siswa tersebut terbentuk. Yang kedua, ada pendekatan konstruktivisme, yaitu pendekatan yang menjadi landasan berpikir dengan membangun sedikit demi sedikit pengetahuan yang didapatkan, dan hasil pengetahuan tersebut diperluas dengan konteks yang terbatas serta tidak secara tiba-tiba. Yang ketiga, pendekatan open-ended, yaitu pendekatan belajar yang menyajikan suatu problem yang dirancang agar memiliki multi jawaban yang benar. Juga dikenal dengan istilah problem tak lengkap atau soal terbuka. Tujuan utamanya bukanlah untuk mendapat jawaban, tetapi bagaimana cara agar untuk sampai pada jawaban. Dengan demikian, bukan hanya satu pendekatan atau metode dalam mendapatkan jawaban. Yang keempat, ada pendekatan saintifik. Proses pembelajaran pada kurikulum 2013 untuk semua jenjang dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan saintifik, di mana proses pembelajaran harus menyentuh 3 ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kelima, ada pendekatan matematika realistik. Realistic Mathematics Education merupakan teori belajar mengajar dalam pendidikan matematika, yang menurut Ehrman pada dasarnya Realistic Mathematics Education membentuk siswa untuk menentukan kembali konsep-konsep matematika yang pernah ditemukan oleh para ahli matematika, atau bila memungkinkan, siswa dapat menemukan hal yang sama sekali belum ditemukan. Yang keenam, ada pendekatan etnomatematika. Menurut Agassi dan Wahyuwono 2016, pendekatan etnomatematika merupakan pendekatan yang digunakan untuk menghubungkan antara realitas dengan matematika saat proses belajar mengajar berlangsung. Penerapan pendekatan matematika realistik pada materi bangun ruang.
Ada beberapa langkah penerapan pendekatan matematika realistik dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa disebut RPP, yaitu sebagai berikut. A. Standar kompetensi, yaitu memahami sifat-sifat bangun dan hubungan antara. Yang C. Indikator. Dalam indikator ada beberapa hal, yaitu yang pertama, menentukan bentuk bangunan yang akan dibuat dari kubus-kubus kecil. Yang kedua, mengkonstruksikan bangunan dari kubus-kubus kecil menjadi sebuah bangunan dengan pola tertentu. 3. Merumuskan pola bangunan dari kubus-kubus kecil dan luas permukaan bangun kubus. 4. Menciptakan pola bangunan dari kubus-kubus kecil dan luas permukaan bangun kubus. Yang D. Tujuan. Dalam tujuan juga terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu siswa dapat menyebutkan sifat-sifat bangun ruang kubus dari kegiatan tanya jawab dengan guru. Selanjutnya yang kedua, siswa dapat menjelaskan pengertian bangun ruang tersebut. Yang ketiga, siswa dapat menunjukkan sifat-sifat kubus dengan menggunakan bangun kubus tersebut. Yang keempat, siswa dapat menentukan bentuk bangunan yang akan dibuat dari kubus-kubus kecil berdasarkan praktek dan kerja kelompok. Yang kelima, siswa dapat mengkonstruksikan bangunan dari kubus. Yang E. Materi. Pada bagian materi akan dijelaskan beberapa sifat-sifat kubus, kemudian akan disebutkan juga sisi-sisi pada kubus, rusuk-rusuk, dan titik sudut pada kubus. Juga akan dijelaskan beberapa rumus yang termasuk dalam bangun ruang kubus. Kemudian yang F, metode. Dalam metode ada beberapa hal juga. Yang pertama yaitu tanya jawab. Kedua, yang G, kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada kegiatan awal, waktunya kurang lebih 10 menit. Dalam hal ini diawali dengan mengucapkan salam dan menanyakan kabar. Kemudian doa dan absensi. Lalu apersepsi. Kemudian siswa akan diminta mengingat materi pelajaran minggu lalu tentang bangun datar kubus. Kemudian guru akan menjelaskan tujuan atau kegiatan yang akan dilakukan pada hari ini. Termasuk guru akan menampilkan slide berupa bangunan yang tersusun atas kubus-kubus kecil. Lalu dari situ siswa akan diminta untuk menghitung berapa banyak kubus kecil pada bangunan tersebut. Yang kedua ada kegiatan inti, waktunya kurang lebih 50 menit. Dalam hal ini, guru akan membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 5-6 orang anggota secara heterogen. Kemudian, guru akan membagikan lembar kerja kelompok kepada setiap kelompok yang memuat masalah. Lalu, guru akan memberikan penjelasan dan demonstrasi cara membuat bangunan dari kubus-kubus kecil sesuai lembar kerja kelompok. Yang ketiga ada kegiatan akhir, waktunya kurang lebih 10 menit. Di mana dalam hal ini kegiatan akhir pembelajaran guru dan siswa bersama-sama membuat refleksi dan kesimpulan atas materi yang dipelajari. Kemudian, guru akan memberikan komentar terhadap kegiatan pembelajaran hari ini, yaitu kegiatan kerja kelompok berjalan dengan lancar atau tidak. Lalu, guru akan memberikan nasihat agar anak-anak selalu giat belajar. Kemudian, guru akan